Merah Putih One for All belum selesai dan dipaksa tayang. Halo sahabat DB News. Nah, di hari pagi ini kita bakal bawain tentang salah satu film animasi Indonesia yaitu Merah Putih One for All. Gimana jadinya kalau sebuah film animasi dengan budget 6,7 miliar rupiah tayang di bioskop. Tapi sutradara sekelas Hanung Bramantyo bilang film itu belum selesai dan dipaksa tayang. Inilah yang terjadi hari ini dan kita akan bongkar semua fakta-faktanya pada DB News Reaction hari ini. Nah, pada 14 Agustus 2025, Bioskop Indonesia kedatangan film animasi baru nih yang berjudul Merah Putih One for All. Tapi alih-alih disebut meriah, film ini justru jadi bulan-bulanan netizen nih guys. Wah. Karena kualitasnya visual yang gimana ya Kak? Bisa lihat sendiri sih guys ya. Iya benar. Nah, kita coba tonton Ya. video yang berikut ini. Kayak play gitu ya. Ajin, Nana, Dara, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju di depan. Kalian berdua Ini kayaknya sarkas ya Kak ya. Tim Merdeka. Satu untuk tim Merdeka. Bener. Tapi hilang bendera. Oh ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa Lurah? Kayak bukan di Indo gak sih? Berhenti, jangan lanjut. Duh, bagaimana ini? Kok menurutku kayak masih amatir ya Iya. Kak ya. Bagaimana ini? Lihatnya ya. Awas, hati-hati Raka. Ayo cepet. Awas, Nggak tenang hati-hati. lihatnya. Hati-hati kayak berbatu. Kayak masih Aduh. belum kelar gitu loh ya Hati-hati, seutuhnya. Kamu gak apa-apa? Tuh. Pelan-pelan ya. Tunggu, Lina mana? Lina. Lina, itu ular besar. Cepat ke sana. Nih, ada burung cantik. Tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Oke. Siapa yang mau buah itu? Kita harus minta ganti rugi mereka. Oke, kita tadi bisa lihat ya Kak, cuplikan trailer yang paling banyak dikritik gitu. Pertanyaannya simpel, kok bisa sih film kayak gini lolos dan tayang di bioskop premium? Apakah lembaga sensor film atau LSF kita itu lagi tidur ya Kak? Nggak ngelihat dulu nih trailernya kayak gimana, ataupun filmnya tuh kayak gimana nih? Tapi tenang ya teman-teman, kita udah ngumpulin semua jawaban ataupun pertanyaan kalian tadi, mulai dari pihak produksi, LSF, sampai review pedas dari Hanung Bramantyo yang nonton langsung kemarin ya, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Oke, yang pertama kita dengerin dulu penjelasan dari Direktur Utama PFN yaitu Ivan Seventeen. Menurut beliau kenapa film ini bisa tayang. Yuk kita lihat screenshotan di sini. Oke. Nah, menurut Ivan Seventeen itu, film animasi viral itu bisa lolos tayang di bioskop atau tidak dinilai LSF atau lembaga sensor film. Nah, LSF pun hanya bisa menilai dan mengakurasi berdasarkan dari kaidah dan ketentuan yang ada. Contohnya nih, film yang lolos itu bisa tayang tidak ada isu sara, ada pornografi, kekerasan dan lainnya. Nah, tapi katanya tuh LSF bukan mengakurasi kualitas dari produk filmnya. Terangnya dalam konten di Instagram resmi dikutip pada hari Kamis 14 Agustus 2025. Terkait dengan kenapa film ini bisa tayang di bioskop, Ivan menjawab dikarenakan bioskop adalah perusahaan swasta, maka hak
prerogatif dari bioskop untuk memberikan tayang di tempat mereka gitu. Oke sih, bener masuk akal banget ya Kak tadi ya. Jadi ini poin pentingnya pertama memang LSF itu kayak satpam di gerbang tol. Tugasnya cuma ngecek kamu bawa barang berbahaya atau enggak, misalnya sara, pornografi ataupun kekerasan ekstrim. Mereka nggak peduli kamu bawa mobil Avanza atau Ferrari, kinclong atau buluk, semua asal nggak bawa bom ya silakan aja lewat kayak gitu Kak. Bener, soal bioskop juga mereka itu perusahaan swasta guys. Ibaratnya pemilik mall deh. Mereka bebas mau ngasih lapak ke brand mana aja. Jadi ini murni keputusan bisnis dari pihak bioskop. PFN juga bilang ini bukan film mereka dan nggak pakai uang negara. Tolong dicatat ya guys. Nah, sekarang bagian paling serunya nih, sutradara kawakan yaitu Mas Hanung Bramantyo ternyata penasaran dan nonton langsung filmnya. Dan komentarnya Kak, bener-bener jujur dan nusuk banget. Coba kita lihat yang berikut ini. Asumsi seperti ini. Rate-nya berapa Mas kalau buat kasih rate? Kan dia bilang ini belum jadi. Jadi kalau mau dikasih rate ya rate-nya rate belum jadi. Saya mau kasih pesan buat semua kreator ya, yang mau membuat film terutama para investor ya kan. Hati-hati untuk menginvestasikan uang. Uang 6M itu enggak kecil ya, itu gede gitu kan. Dan ketika kamu mau membuat sebuah film apalagi animasi, tolong pilihlah orang-orang atau mereka yang memang punya keinginan atau punya passion di bidangnya dan sangat kredibel. Ini kesannya kalian membuang uang dan hasilnya tidak sepadan dengan itu. Dan jangan salahkan para netizen kalau melihat ini ada udang di balik batu pada pembuatan proses ini. Ada satu hal yang nggak jujur. Hasilnya tidak seperti itulah. Harusnya tidak seperti itu kalau dialokasikan dananya sebesar 6,7 M itu secara proporsional. Ya kan sebelum ditayang itu tadi diskusi antara pihak. Nah, kita juga pengen nonton nih sebenarnya alasan Hanung Bramantyo ngamuk jika ada orang membuat film dengan brand Indonesia asal-asalan. Kita coba ya Kak tonton video yang berikut ini. Karena itu makanya ketika ada orang yang membuat film Indonesia dengan brand Indonesia, film Indonesia asal-asalan, gue ngamuk pasti gitu loh. Gila, kita itu bikin film untuk menumbuhkan kepercayaan penonton. Oh, jadi Merah Putih One for All itu bikin ilfil, Mas? Enggak, saya cuma nanya sih. Buat saya iyalah. Karena kenapa ilfil? Ilfilnya itu karena gini loh, ilfilnya karena ini sebetulnya film ini belum jadi. Saya tahu banget ini belum jadi gitu loh. Artinya proses karya yang ditampilkan itu adalah menurut saya adalah karya previs. Previs itu adalah pre-visual gitu loh. Jadi gini, dalam animasi itu proses begini. Skenario, habis dari skenario selesai, baru kemudian dari skenario yang bentuknya teks, ya kan? Itu terus kemudian istilahnya itu diberi suara oleh oleh aktor, voice actor. Ya kan, makanya kemudian ada banyak kan voice actor seperti ngambil dari bintang-bintang yang ada kayak Reza Rahardian, terus BCL gitu kan, itu selalu menjadi voice actor gitu kan di dalam film animasi. Jadi dari skenario itu diisi oleh suaranya oleh voice actor, dari voice actor kemudian dibuat storyboardnya. Storyboard. Oke, kita bisa nonton nanti Kak ya. Emang dari yang dikatakan oleh sutradara terkenal yaitu Hanung Bramantyo mengatakan bahwa memang film ini sebenarnya belum jadi gitu. Apalagi dengan dana yang cukup besar, hasilnya tuh emang komentarnya emang belum jadi dan belum selesai gitu Kak. Nah ya seperti yang dikatakan tadi, belum selesai tapi dipaksain tayang guys. Itu kalimat yang sakit didengar sih ya buat di industri film juga. Dan soal budget 6,7 miliar itu yang katanya perlu diaudit, ini bisa jadi babak baru nih buat kita semua. Karena Mas Hanung bilang ini jadi presiden buruk dan saya setuju banget. Ini bukan lagi soal jelek tapi soal standar kelayakan. Tapi yang paling bikin saya ngakak sekaligus miris tuh Kak ya, itu adalah reaksi para penonton pertamanya. Ada yang sengaja nonton tuh cuma buat lihat resolusi grafisnya di layar lebar. Ada juga yang bilang kayak gini nih. Nah coba tampilin hasil screenshotan yang berikut ini ya. Fikri menilai industri animasi Indonesia tengah berada di puncak kejayaan usai penayangan film Jumbo yang bersutradara Rian Andriandi.
Nah, karena kita sudah melihat Jumbo di era keemasannya, nah kita harus bisa melihat nih palung Mariananya ya paling bawah dulu. Jadi kita punya perbandingan, kata Fikri. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini untuk menyaksikan titik nadir industri kebangkitan animasi Indonesia. Nah, kita coba tonton reaksi penonton setelah menonton Merah Putih One for All yang tayang kemarin ya teman-teman. Pak, ini filmnya bagaimana? Kalau boleh tahu gimana reaksi untuk filmnya, Pak? Absolut Cinema. Absolut Cinema ya? Absolut Cinema. Kojima pun kalah. Kojima kalah. Demon Slayer sepi kayaknya. Waduh. Guys, Demon Slayer sepi, guys. Demon Slayer sepi, Kojima kalah. Guys, gimana guys filmnya, guys? Kalau boleh tahu filmnya gimana? Keren banget. Keren banget. Peak movie. Peak cinema ya? Peak cinema. Peak cinema semua ya? Peak cinema. Kita mau nonton soalnya. Silakan. Gimana filmnya, guys? Gimana filmnya? Absolut Cinema. Absolut Cinema. Guys, jadi udah setuju guys, ini absolut cinema semua guys. Kojima kalah. Ya Mas, gue cuma punya beberapa pertanyaan Mas. Apakah Mas dengan kesadaran penuh batin dan jiwa raga mengeluarkan 50.000 untuk nonton film ini, sadar apa enggak Mas? Lagi kerasukan kan. Terus nggak sengaja kepencet sendiri HP-nya. Ini pesenlah di sini. Oke. Siap. Jadi kayak semua kita emang gak sadar. Emang juga. Mau nonton ini kita. Nah, ini tuh sarkasme level dewa ya yang tadi Kak. Orang bayar tiket bioskop buat menikmati penderitaan gitu ya ngomongnya sih. Ini udah jadi fenomena kultural tersendiri sih sebenarnya. Oke, kita coba tonton video yang berikut ini gitu ya. Halo teman-teman semuanya, banyak banget yang nanya ke saya gimana caranya sebuah film Indonesia bisa tayang ke bioskop dengan sempurna. Adakah regulasinya? Apakah ada trik-trik khusus untuk masuk ke sana? Ini saya jawab sekarang. Bioskop Indonesia itu sebenarnya ada SX1, CGV, Cinepolis, Platinum, dan ada banyak lagi bioskop di kota-kota lain tidak hanya di Jakarta. Dan mereka itu semuanya memiliki regulasi yang cukup ketat untuk bisa menayangkan film. PH yang ingin menayangkan harus menuliskan surat permohonan tayang dengan disertai filmnya yang sudah jadi ke dalam bentuk file Digital Cinema Projection alias DCP. Dan dalam surat tersebut dicantumkan tanggal, bulan, tahun rilis, kapan film yang mau dirilis tersebut. Nah, pihak bioskop itu akan memproses surat tersebut dalam 3 bulan. Jika tanggal yang diminta itu kosong, maka ya pihak tersebut bisa diizinkan menayangkan filmnya di bioskop dengan minimum layar 80 layar dan maksimum sekitar 450 lebih. Seperti film saya Latahzan ini tayang di 475 layar di seluruh Indonesia. Apa ini yang bisa menentukan film itu bisa layak tayang atau tidak? Yang pertama jelas pasti adalah kualitas cerita. Kualitas cerita itu adalah nomor 1. Terus kemudian yang kedua adalah track record PH yang memproduksi film tersebut. Jadi kalau PH-nya itu nggak jelas, abal-abal dan nggak pernah memproduksi film, terus tiba-tiba dia memproduksi film terus dapat tanggal tayang, patut perlu dicurigai. Nah, tetapi belum tentu juga PH yang belum pernah bikin film itu terus kemudian tidak bisa dapat tanggal tayang. Pasti bisa, asalkan kru-krunya, pemain-pemainnya itu sangat kredibel, sutradaranya udah punya nama, udah punya jaminan bahwa dia bisa membuat film bagus dan box office. Terus kemudian para pemain-pemain pendukungnya juga bagus-bagus. Tanpa itu semua, bioskop akan sangat sulit untuk memberikan tanggal tayang, apalagi di tanggal-tanggal prime time, yaitu di Lebaran, Natal, akhir tahun yang biasanya itu ada libur yang panjang. Jika tanggal ini Nah, kalian bisa nonton fullnya di deskripsi bawah ini ya guys. Oke. Nah, dari semua potongan fakta ini kita bisa tarik kesimpulan nih guys. Kenapa film yang diduga punya pelanggaran kualitas bisa tayang? Jawabannya ada 3 lapis. Yang pertama adalah dari LSF nih. LSF mengatakan mereka hanya sensor konten terlarang yaitu sara, porno, dan lain, bukan juri festival film. Selama nihil pelanggaran itu, surat tanda lulus sensor pasti bisa keluar dan bisa ditayangkan. Dan yang kedua adalah bioskop. Bioskop ini adalah murni keputusan bisnisnya, dimana mungkin ada kesepakatan, mungkin ada slot kosong, kita nggak tahu, tapi itu hak mereka. Dan yang paling terakhir adalah dari produser
yang dimana mereka itu paling bertanggung jawab atas hasil akhir dari film tersebut. Seperti kata Mas Hanung nih, apa yang tayang di bioskop adalah statement akhir dari pembuat film, kayak gitu guys. Nah, kasus ini jadi pelajaran penting buat kita semua. Kita jadi tahu nih bedanya lolos sensor sama layak tayang dari segi kualitas. Ini juga jadi bukti kalau netizen dan penonton Indonesia sekarang udah makin pinter dan makin kritis banget. Mereka nggak bisa lagi nih dikasih produk asal-asalan, bener kan Kak ya? Bener banget. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Apakah ini sebuah aib atau proses pembelajaran yang menyakitkan bagi industri animasi kita? Drop opini kalian di kolom komentar di bawah dan nanti kita akan diskusi di sana bersama-sama. Oke, seperti biasa kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian tahu nih semua update terbaru dari berita-berita viral di media sosial di DB News Reaction, kayak gitu deh. Oh ya, satu lagi kakaknya ada info menarik nggak buat aku? Apa tuh Kak? Oke, aku ada satu info lagi menarik nih buat kamu ataupun teman-teman DB News sekarang. Kita udah punya aplikasi DB Klik yang sekarang udah tersedia di Play Store. Di sana kalian bisa cari gadget, monitor, atau segala macam produk IT. Nah, di sana kalian bisa dapetin banyak banget promo menarik lainnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung klik link di deskripsi di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku Farah. Aku Nesha dan bye.